sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulu kepada Ibu disilakan. Dan dan para undangan yang lainnya yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur di hari yang sejuk ini, malam ini sejuk karena malam Jumat, kemudian disertai hujan yang kita tahu bahwasannya pada siang ini cuaca di Kabupaten Bolu ini sangat ekstrim. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa ini bukan hanya suatu peristiwa yang menjadi memori bagi kita semua, menjadi memori, menjadi memorial bagi kita semua. Dalam hal kita selalu mengenang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Biasa-biasa saja yang kita lalui atau ya indah lah, tapi ketika kita kenang saat sekarang ini itu seakan-akan lebih indah daripada kenyataannya. Maka dari itu sesuatu angan-angan itu lebih dahsyat daripada kenyataan. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan dirinya agar dia tidak diketahui oleh umatnya. Agar apa? Agar umatnya itu lebih dahsyat mengenang, memikirkan beliau itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan pemikirannya. Karena apa? Karena pikiran itu lebih dahsyat, teman-teman. Lebih indah kalau kita pikirkan. Kalau kita sekarang ini saat sejuk-sejuk begini, dingin-dingin seperti ini, ketong bayangkan makan sate ayam di depan kita, atau ayam lodo. Tahu ayam lodo gak sih? Kena ayam lodo ya? Nanti satu kali baru ketong bikin ayam lodo pun. Masih. Itu kalau ketong bayangkan sekarang ini, itu lebih indah daripada ketong makan sate sekali atau makan ayam lodo sekali. Jadi bayangan itu lebih indah. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi berfirman, "Ana kanzul makhfiyah." Aku ini adalah perbendaharaan yang indah yang tersembunyi. Allah sembunyikan dirinya. Agar apa? Agar kita tertarik dengan sesuatu yang tersembunyi. Makanya namanya manusia ini itu paling penasaran kalau sesuatu disembunyikan. Betul gak sih? Kalau yang tersembunyi itu pasti akan penasaran. Bagaimana ya? Bagaimana? Begitu. Makanya yang tersembunyi itu biasanya yang dicari. Kalau yang biasa dibuka, yang biasa ketong lihat, itu biasa-biasa saja. Tapi kalau yang sing pernah lihat, ketong pikirkan, ketong bayangkan, seakan-akan itu wah, begitu. Padahal biasa-biasa saja. Begitulah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah menyembunyikan dirinya agar kita semakin dalam untuk bisa memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masa lalu. Masa saat sekarang ini dan yang akan datang, itu semua kita dalam kerugian. Kerugian masa lalu, kerugian saat sekarang ini, dan kerugian yang akan datang. Kalau kerugian sekarang ini kan kita sudah tahu toh, kita tidak beribadah juga rugi, kita tidak beraktivitas yang sesuai dengan syariat kita rugi, atau kita berdagang juga rugi, kita dapat yang tidak mengenakkan itu juga rugi. Semuanya banyak kerugian saat sekarang. Tapi ketika di dalam nanti masa depan itu juga rugi. Orang masuk neraka rugi ke sini. Jangankan orang masuk neraka, orang masuk surga pun ada yang rugi juga. Jangan bilang itu masuk surga itu orang sudah beruntung, belum tentu. Maka dari itu jangan terlalu surga sama neraka itu surga jangan terlalu dihayalkan terlalu lah. Neraka juga jangan terlalu dibikin ketakutan lah. Karena dia cuma tempat. Surga itu tempat, neraka itu tempat. Surga sama neraka itu hanyalah tempat. Jadi kalau kita terlalu menginginkan surga, maka seakan-akan kita akan menyembah surga itu sendiri. Kalau kita terlalu takut dengan neraka, seakan-akan ketakutan kita itu kepada neraka itu menjadikan obsesi kita untuk menjauhi neraka, sehingga kita tidak ingat Allah lagi. Padahal pada dasarnya surga sama neraka itu hanya tempat saja yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah semua aktivitas kita, baik bekerja, beraktivitas sehari-hari, itu semua nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarana untuk mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah ketika kita mengerjakan sesuatu yang itu sudah dipastikan akan mendapatkan imbalan, maka jangan diniati itu. Kalau Allah sudah bilang kalau kau beramal soleh, engkau beriman dan beramal soleh, maka pasti engkau akan masuk surga. Kalau Allah sudah bilang seperti itu, kita tidak usah kepingin masuk surga lah, percuma. Karena apa? Karena itu sudah pasti akan diberikan oleh Allah. Sama dengan kita kerja sehari-hari dari pagi sampai sore. Itu kerja, kita mengharapkan gaji. Saya tujuan saya bekerja ini biar saya dapat gaji setiap bulan. Apa gunanya? Tidak ada. Walaupun kau tidak berniat seperti itu, pasti kamu akan dapat gaji kalau kau bekerja. Percuma. Makanya jangan berniat sesuatu yang sudah pasti kita akan dapatkan. Tapi lebih dari itu, kalau kita beribadah kepada Allah, jangan kita minta surga, kita minta jauh dari neraka. Terlalu ringan, terlalu remeh. Yang sebaiknya adalah ketika kita beribadah hanya karena Allah. Sehingga ketika kita bekerja, beribadah, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tidak akan kecewa. Kita sudah bekerja, tujuan kita mendapat gaji, ternyata kita tidak dapat gaji, akhirnya kita kecewa ke sini. Kecewa toh? Kita sudah beramal sampai ketemu dani bebuk wika sampai bebuk siang malam beribadah kepada Allah tiada henti sampai ketemu dani itu hitam bebuk. Ternyata kita tidak dimasukkan surga oleh Allah. Kecewa kasih? Kecewa kan? Maka dari itu tidak usah terlalu mengharapkan surga, juga jangan terlalu takut dengan neraka. Tapi landasilah ibadah kita dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah iman itu ada, maka
segalanya itu akan terasa ringan untuk dikerja kalau ada iman. Semakin kecil iman kita, maka akan semakin berat untuk mengerjakan sesuatu itu. Mengapa orang yang sholat 5 waktu itu pemalas, berat? Karena apa? Karena takaran iman di dalam diri kita itu kecil, ringan, sehingga ketika menjalankan sholat menjadi berat. Inilah, jadi ketika kita di masa lalu kita rugi, kita di masa sekarang rugi, masa depan juga rugi karena kita tidak beriman kepada Allah. Tapi ketika kita beriman, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Jadi kuncinya itu adalah iman saja. Yang pertama. Yang kedua, agar kita tidak rugi adalah wa amilus shalih, yaitu mengerjakan amal soleh. Jadi mengerjakan amal soleh ini sebetulnya gampang atau susah sih? Dibilang gampang, dibilang susah juga susah. Yang gampang itu awalnya itu adalah kita pura-pura saja. Kalau kita itu mau beramal soleh itu kita harus pintar pura-pura. Kalau kita sudah pintar pura-pura, maka insya Allah nanti akan menjadi betulan. Contohnya begini saja. Anda ingin menjadi orang yang sabar, Pak? Jadi pura-pura sabar saja. Kamu itu paling sabar ya. Padahal kamu itu sudah beginikan orang, sudah dicaci maki orang, sudah beginikan orang. Kita ini ahli sabar memang. Bilang begitu saja. Kita ini ahli sabar memang. Pada dalam hati ini paling sakit. Orang fitnah kata sampai di dalam hati. Tapi di mulut, memang kita ini ahli sabar. Bilang begitu saja, pura-pura. Terus lama, akhirnya kita sudah terbiasa dengan bersabar. Pura-pura ahli ibadah, kita kepingin jadi ahli ibadah. Pura-pura saja, pura-pura zikir di depan teman-teman, zikir Allah. Gila apa itu? Sing kita kepingin jadi ahli ibadah, kita ini ahli ibadah ini. Allah bilang zikir. Di sholat di masjid cepat. Nah orang bilang, kamu ini paling rajin nih. Iya, kita ini ahli ibadah. Pura-pura saja. Terus dilakukan terus-menerus seperti itu. Zikir terus. Akhirnya orang bosan sendiri, kan bilang kan. Kemudian kita sudah biasa ke masjid untuk beribadah. Nanti lambat laun dia pasti akan menjadi ahli ibadah sungguhan. Yang awalnya itu pura-pura saja. Jadi pura-pura itu penting, Bapak Ibu. Pura-pura. Ini kita bukan mengajarkan boleh ya. Bukan. Ajari yang paling gampang di dalam melakukan sesuatu. Pura-pura saja. Pura-pura sabar, pura-pura ikhlas. Kan kalau pura-pura ahli sedekah, kasih saja. Sedikit kasih orang, kamu ini paling dermawan nih, ahli sedekah. Iya, memang kita ini ahli sedekah. Bilang begitu saja. Nanti kalau sudah kebiasaan memberikan sedekah kepada orang lain, dia akan menjadi kebiasaan. Nanti kalau sudah sakit, kalau tidak bersedekah, itu sudah. Sing usah bilang pura-pura lah. Itu gitu. Itu caranya orang beramal soleh yang gampang itu seperti itu. Dan tidak mengharapkan sesuatu kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita beramal tekun sekali beribadah, sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, sholat duha, sholat hajat, sholat apa saja, pokoknya sholat semua. Tujuannya apa? Biar dapat bidadari nanti di surga. Ada yang begitu kasih? Sholat rajin, sholat tepat waktu, biar dapat bidadari nanti di surga. Ada yang begitu ya? Itu pertanda bahwa istri di rumah kurang cantik itu. Karena apa? Dia ibadahnya mengharapkan bidadari di surga sah. Atau dukung laki kurang gagah, sehingga dia beribadah hanya mengharapkan bidadara.
Jadi ini perlu diluruskan sehingga apa? Sehingga ibadah kita lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita di surga itu bertingkat-tingkat Bapak Ibu. Ada yang di surga itu sudah enak. Jangan sampai ketemu kaplingan di surga 2x2 sah. Bisa kita masuk surga tapi kaplingannya 2x2 saja. Kayak kos-kosan begitu. 2x2 meter. Mau tidur saja ketemu penghulu tak tepuk. Tak sono lah. Jangan sampai surganya seperti itu, bagaimana? Pokoknya masuk surga toh. Itu menandakan bahwa kita berusaha semaksimal mungkin agar kita bukan hanya mengharapkan gaji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat rugi sekali kalau kita hanya niat surga dan takut ke neraka.